Halo, halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-temanku semua. Kali ini seperti biasa, saya akan mencoba explore distro-distro Linux ya. Jadi kalau orang IT kayak kita ini mungkin petualangannya adalah mengeksplor distro-distro Linux ya. Nah, kalau teman-teman lihat di depan ini, di layar ini ada gambar apa ini? Dragon atau naga. Wah, walaupun ini gambarnya naga, ini sebenarnya adalah distro yang bernama Garuda. Garuda kok naga? Naga kok Garuda gitu ya. Oke lah, ini joke bapak-bapak ya. Nah ini teman-teman kalau kita lihat ini adalah Garuda, keren ya. Tetapi walaupun namanya Garuda seperti nama burung di Indonesia, tetapi sebenarnya ini bukan distro dari Indonesia ya teman-teman ya. Ini distro dari India ya. Kalau kita lihat memang tampilannya keren ya, sangar ya. Apalagi kalau kita misalnya menjalankan aplikasi ini. Backgroundnya itu langsung ngeblur teman-teman. Ya kan, keren kan? Tuh, tuh langsung ngeblur, keren ya. Memang ini grafisnya rada-rada berat sih. Idealnya kita memiliki dedicated graphic card ya. Karena sebenarnya untuk Garuda Linux ini ada opsi yang khusus untuk gamer. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya install Garuda itu sebenarnya ada yang memang sudah dioptimasi untuk gamer. Nah ini contohnya ya. Ini ada gamer. Kalau sekarang sih kita masih Garuda yang biasa ya. Karena saya nggak punya graphic card juga. Dan ini saya coba-coba di virtual mesin ya. Jadi saya pakai yang Garuda biasa. Kalau teman-teman lihat di sini memang berbeda banget ya sama Ubuntu yang biasa saya pakai dan mungkin teman-teman juga biasa pakai. Ini karena basisnya ini berbeda dengan Ubuntu ya. Jadi kalau Ubuntu itu basisnya adalah Debian. Jadi menggunakan root distronya adalah Debian. Kalau ini menggunakan Arch Linux. Jujur saya juga nggak pernah pakai Arch Linux ya, jarang sekali, paling untuk coba-coba aja. Jadi ketika menjalankan perintah-perintah itu ya yang umum-umum aja ya, tapi kalau untuk update, untuk install itu tidak bisa pakai apt ya, tetapi ada Zen sih. Kalau Arch ini pakai Zen ya, Garuda Linux ini. Nah, tampilannya keren, halus sekali, dan di bawah ini ada dockingnya untuk shortcut aplikasi yang sering kita pakai. Sedangkan untuk menu-menu itu bisa diakses dari sebelah kiri sini ya. Nah, ini akan tampil menu-menunya. Ini masih standar sekali aplikasinya yang di sini karena saya memang belum banyak install apapun ya. Kalau kita mau lihat semuanya bisa dari sini. Ini semua aplikasi dan bisa di search di sini. Sayangnya memang belum ada office-nya ya teman-teman ya. Adanya okular, okuler. Nah ini untuk dokumen aja ya, dokumen writing aja ya. Tidak ada dokumen. Oke, buka dokumen juga nggak ada ini contohnya ya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman membutuhkan Office, kita tenang aja karena kita masih bisa install. Ini bisa dicari di Octopi. Jadi Octopi ini adalah utility untuk install atau menghapus aplikasi ya. Nah, ini ada banyak sekali. Sayangnya memang tidak seintuitif kita menggunakan Ubuntu ya, teman-teman ya. Kalau Ubuntu kan enak sekali ya. Em, Maaf ya teman-teman ya, saya kadang-kadang atau sering kali membandingkan dengan Ubuntu karena memang distro favorit saya itu ya memang Ubuntu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya uji coba distro yang lain, tentu lagi-lagi saya akan membandingkan dengan Ubuntu. Nah, contohnya saya ingin menginstall Office. Opsinya apa aja? Nah, ini ada Free Office gitu ya. Ada GoFice ya. G-Office ya. GoFice ya. Kemudian apa ini KDE Office Meta.
ada LibreOffice, tapi kita jadi bingung juga ya, karena ini banyak sekali pilihannya. LibreOffice juga ada yang fresh, ini ada extension, kita nggak ngerti kan, ini extension untuk apa dan apakah memang diperlukan kan kita nggak ngerti ya. Jadi memang ini distro ini memang bukan untuk user kebanyakan ya, terutama dari segi kemudahan penggunaan juga mungkin mungkin tidak semudah itu gitu ya. Nah, ini untungnya ada WPS Office teman-teman. Nah, ini ya contohnya ya. Oke, lalu bagaimana cara installnya teman-teman ya? Mana ini tombol installnya? Nah, lo install. Oh, jadi di sini nggak ada tombolnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngeklik di sini, baru muncul install. Wah, coba di sini di tab-tab selanjutnya untuk dipasang. Oke, action. Berarti kita pasang ya. Oh, nggak bisa dari sini guys. Jadi memang harus dari klik di sini, install. Nah, ini tambahkan. Ini dependensinya. Coba kalau kita install semua aja lah ya. Daripada pusing ya guys. Oke. Oke. Terus, apa yang terjadi? Nah, oh harus diginikan dulu ya, harus di-apply. Nah, di-apply, konfirmasi, yes. Oke, masukkan password. Jadi begitu teman-teman, rupanya memang instalasinya tidak begitu intuitif ya teman-teman ya. Tapi it's okay, mungkin memang cara berpikirnya nih technical banget ya. Bukan untuk user yang biasa ya. Dan oke, kita sudah berhasil. Masih 0 ya. Tadi udah jalan ya. Oh ya, oke. Belum selesai. Masih 0 yang dipasang. Kita tunggu dulu sambil ngobrol dulu ya teman-teman ya. Yang cukup menarik di sini bahwa browsernya itu menggunakan Fire Dragon. Wah, nggak tanggung-tanggung ya. Bikin browser sendiri nih. Saya juga baru dengar ada browser namanya Fire Dragon teman-teman. Ya, coba ini. Coba kita berkunjung ke ini, ke homepage-nya, ke websitenya Garuda Linux teman-teman, untuk melihat apa sih itu ya. Ini tombol-tombolnya juga dengan warna ya teman-teman ya, ini di atas ini. Jadi untuk memperkecil itu, minimize itu warna kuning, untuk memperbesar warna ini ya. Nah, oke. Ini dia teman-teman, websitenya garudalinux.org. Welcome to Garuda Linux. Mengapa saya tertarik mencoba ini ya teman-teman ya? Karena tempo hari sempat terlintas di berita di Perlinuxan. Waduh, apa ini berita Perlinuxan? Ini seliwar-seliwar gitu ya. Karena memang di DistroWatch itu posisinya cukup bagus ya. Coba kita ke distrowatch.com ya. Nah, ini DistroWatch. Kalau teman-teman lihat, ini Garuda Linux itu ada di urutan ke-14. Ya. Memang sih, walaupun dia di urutan ke-14, tapi jaraknya dengan nomor 7 itu banyak sekali ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi dia sudah cukup ke posisi 14 itu cukup bagus ya. Sedangkan Fedora juga ke 7, setengahnya ya, lumayan. Coba kalau kita lihat yang lain-lain yang mungkin perlu kita coba lagi, mungkin MX Linux, ada Mint, ada Endeavour, ada, kalau Debian sih udah pasti ya, Ubuntu juga udah pasti, Fedora sudah pernah kita coba. Ini yang cukup menarik itu juga ada Pop OS. Ini kemarin juga sliver-sliver.
sliwer-sliwer ya di berita perlinuxan. Jadi teman-teman kalau mau mencoba-coba itu yang paling enggak itu yang cukup populer ya, jangan yang paling bawah gitu ya. Kecuali kalau memang betul-betul ada yang menarik ya. Tempo hari yang cukup menarik itu kayak Puppy Linux, ada juga Alpine, itu distro yang ukurannya kecil sekali gitu ya. Jadi dengan komputer yang jadul gitu ya, itu bisa diinstal Puppy Linux atau bahkan Alpine. Oke, kita balik ke Garuda. Kemarin saya sebelum mencoba memang lihat, wah, memang bagus ya. Tampilan dari websitenya juga udah bagus. Kemarin lihat-lihat reviewnya juga bagus. Ya, ini latest rilisnya adalah versi Bird of Prey. Ya, ini istilahnya juga keren ya, Dragonize. Dragonize-nya pun hacker banget gitu. Dragonize, keren ya. Memang warna-warnanya ini memang mirip-mirip Ubuntu ya warnanya ya. Keren, tapi ini ada gradasinya. Jadi keren. Nah, ini dia Chaotic Hour repository with huge selection. Memang banyak banget tadi ya kita lihat ya. Jadi kita sendiri bakal pusing installnya mau yang mana. Nah, ini dia. Nah, tetapi dia juga ada ini ya, Garuda Gamer. Nah, ini dia ada Steam. Wah, teman-teman kalau hobi ngegame ini bisa install Steam ya. Jangan takut, Ubuntu juga bisa sih. Cuma ini kayaknya kalau Garuda itu ada optimasinya karena dia ada dukungan ke graphic card-nya ya. Ini dengan Linux Zen kernel, a faster, more responsive Linux kernel, optimized for desktop, multimedia, and gaming. Wah, keren kan? Sudah di-optimize. Nah, ini kan dia dari Arch Linux. Nah, memang sih kayaknya keren ya. Dan ini ada statement yang cukup bagus nih. Always free. Nah, ini remain free and open source. Nah, jangan takut ya pakai ini ya. Hmm, nah, ini dia. Bisa memilih modenya ya dengan battery saving untuk menghemat baterai atau dengan performance. Fine tunable CPU scheduler. Wow, bisa di schedule. Artinya CPU-nya bisa kita atur ya. Mau mau agresif atau performance bisa juga, atau memang di set yang low power untuk power saving juga bisa. High throughput ZRAM enable by default. Oh iya teman-teman, kalau nanti tiba-tiba ingin mencoba Garuda Linux dan tidak bisa tampil gambarnya ya, terutama di virtual machine, itu jangan lupa pada saat login itu pilih yang X11. Kalau Wayland kadang-kadang gagal. Tadi saya pakai Wayland gagal. Jadi X11 ini jalan baik ya, walaupun di virtual machine. Nah, nanti teman-teman bisa melihat waktu download itu ada opsinya. Nah, ini ada opsi yang Dragonize Edition. Nah, ini dia Dragonize ya, atau yang Gaming Edition. Dragonize tapi Gaming Edition. Wah, KDE. Ini dua-duanya pakai KDE. Memang KDE memang keren ya, KDE. Tapi ini ada opsi juga untuk Genome. Jadi teman-teman kalau udah terbiasa pakai Genome, ini ada opsinya untuk Genome. Ada juga yang Cinnamon. Ya, ini desktop environment-nya clean ya, clean sekali. Kalau Cinnamon ini clean. Kemudian ada yang XFCE. Nah, ini yang XFCE ini yang ringan ya. Biasanya kalau kita perlu remote segala macam itu kan biasanya kita menggunakan desktop environment-nya kan XFCE. Nah, ini bisa dijalankan juga menggunakan XFCE Garuda ya ini. Nah, ini akan sangat ringan. Jadi kalau misalnya tidak punya graphic card atau graphic card-nya jadul atau bahkan komputernya jadul, ini pakai XFCE ini jadi terasa ringan ya. Tetapi ini juga ada yang keren nih, ini Sway.
Ini keren ya tampilannya. Ada transparan-transparannya. Ada juga yang i3WM. Wah, ini ada katanya ada contekannya ini. Ini di sebelah kiri, sebelah kanan ini ada contekannya ini. Nih, with an easy cheat sheet to get you started. Wah, oke, ada contekannya. Jadi jangan khawatir kalau mau pakai baru pertama kali pakai ya, bisa pakai yang Garuda i3WM. Bisa juga ini yang Garuda KDE Lite, tetapi ini untuk advanced user only. Wah, ini betul-betul yang minimal, bare minimum, apa adanya. Untuk menambah-nambahkannya, untuk konfigurasi lebih lanjut, teman-teman harus punya bekal yang cukup di bidang per Linuxan, terutama Arch Linux. Nah, ini juga sama. Ini Hyperland. Ini sama. Tapi ini keren ya tampilannya ya. Tapi ini pakai WLAN. Belum tentu jalan bagus juga ya. Tapi sekarang sudah stabil sih WLAN. Dulu sempat bermasalah. Oke, itu sih distro atau apa ya namanya ya, variasi-variasi yang ada di Garuda Linux ya. Oke, coba ini kita minimize dulu, kita lihat. Oke, sudah dipasang. Coba kita lihat seperti apa Office-nya. Wah, ini dia sudah ada di sini ya, WPS Office. Dia menjadi sub menu sendiri. Oke, coba kalau kita jalankan. Wah, ini tadi saya sudah klik. Bentar, kita ke sini, WPS. Coba kita masuk ke Writer. Nah, Eulia, End User License Agreement. Nah, oke, harus kita scroll sampai bawah dulu, baru muncul I confirm. Wah, panjang sekali guys. Ini nggak ada scrollnya lagi. Oh, ada. Wah, nggak bisa langsung bawah. Jadi harus betul-betul dibaca, harus di scroll. Oh, ini, sorry. Ini harusnya ada centangnya di sini. Nah, kenapa tadi nggak kelihatan ya? Oke, maklum sudah agak ngantuk ini teman-teman. Hampir jam 10 ya, udah agak ngantuk. Tapi ini memang warnanya memang, ini nggak, hampir nggak kebaca ya, jadi, nah kan, oke. Nah ini dia, this PC. Oh ini jadi kayak file manajernya, jadi langsung ke sini ya. Kalau kita mau new document, oke. Tampilannya mengingatkan kita pada MS Word zaman dulu ya. Fontnya juga um, berapa ini ukurannya nih? 10. Oke, ukurannya 10 standarnya. Dan ini fontnya Calibri. Calibri. Saya kok nggak suka Calibri ya teman-teman ya. Saya sukanya itu Georgia. Di sini nggak ada ya. Georgia. FK. Ah, ada. Oke. Georgia. Tapi kenapa di sini tampilannya juga nggak begitu bagus ya? Iya kan? Nggak begitu bagus. Coba kita perbesar. Oke. Sebenarnya sih tulisannya halus ya, tapi kayaknya kok fontnya tidak seperti Georgia yang biasa. Oke, mungkin saya karena pengaruh ngantuk ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu suka eh, Georgianya. Padahal biasanya saya menggunakan Georgia itu bagus-bagus saja. Oke, kemudian ini ada apa lagi pengaturannya? Oh ini stylenya, heading, modelnya begini ya. Jadi ini sepertinya gabungan antara Office yang baru sama Office yang lama. Kalau Office yang baru kan ini ada section-sectionnya ya teman-teman ya. Ini nggak begitu nampak. Mungkin karena warnanya ya. Oke, kita coba tutup dulu. Kita coba lihat yang lain.
Office-nya WPS. Tapi kalau teman-teman sih kalau sudah punya account Gmail ya memang enak bekerja di Google Cloud ya teman-teman ya, Google Drive atau Google Doc ya. Karena filenya kan kita simpan langsung di cloud, jadi lebih aman. Jadi sebenarnya sekarang sih tidak terlalu mutlak memiliki aplikasi Office seperti ini ya, kecuali memang kita membutuhkan fitur-fitur yang memang tidak ada di Google Doc ya, atau Google Office-nya ya. Jadi contohnya kalau misalnya spreadsheet, itu kan masih banyak makro yang atau setting yang mungkin tidak disupport di Google Doc ya, Google Sheet. Nah ini juga tampilannya keren sih sebenarnya sih. Hmm, iya ini ada section-sectionnya, cuma ini warnanya terlalu halus atau tidak terlalu tajam ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi ini seperti meniru Office yang baru ya. Office yang baru tuh Office berapa ya? 365 ya. Oke. Tapi oke lah. Paling tidak kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita masih bisa pakai Office versi gratis atau open source. Sebenarnya bukan gratis ya, tapi open source kita menyebutnya. Kalau gratis itu kesannya kita nggak menghargai ya, tapi ini open source ya. Oke, coba kita lihat aplikasi apa aja yang lain. Wireshark ada nggak? Coba Wireshark. Oh ada teman-teman. Ini ada Wireshark yang CLI. Ada juga yang Qt. Kalau yang Qt seharusnya ada user interface-nya ya. Teman-teman kalau belum tahu apa itu Wireshark, Wireshark itu aplikasi untuk memonitor paket-paket yang beredar di jaringan ya. Jadi kita bisa melihat isinya apa aja. Walaupun demikian kalau terenkripsi ya kita nggak bisa lihat isinya ya. Kita hanya lihat bahwa oh ini ada data yang terkirim dari mana ke mana, apa yang di URL yang dituju user itu bisa kita lihat ya. Kita lihat dulu Garuda Welcome seperti apa sih. Nah ini Garuda Welcome-nya seperti ini teman-teman. Loh kok tertutup ya. Sorry tadi salah ya. Seharusnya yang tengah. Garuda Gamer, Garuda Assistant. Garuda Assistant itu kayak apa? Oh, seperti ini. Kalau kita mau update sistem, mau refresh mirror list, ini kayak apt update ya. Kalau ini untuk update-nya. Ini ada refresh keyring, reinstall all package, remove database log. Oke. PTRFS. Ini file sistemnya yang digunakan adalah PTR. Jujur saya juga baru baca di Garuda ini kalau ada file sistem ini. Ini adalah sistem komponennya, audionya kita mau pakai apa. Ini kalau mau di set ALSA support juga bisa. Tapi tadi kayaknya audionya baik-baik saja sih di sini jalannya. Oke, kayaknya baik-baik saja. Kemudian, oh ini masih bisa di scroll ke bawah. Oke, setting. Oh ini jaringan ya, DNS-nya mau pakai yang mana. Seharusnya kita set DNS-nya ke sini tadi ya. Ini dia. 123. Seharusnya bisa ya. Coba. Oh, nggak bisa custom ya. Oke. Iya, nggak bisa diubah. Jadi ini sudah predefined di sini. Kecuali kita ngerubahnya langsung di jaringannya ya. Ini gambar icon jaringannya. Memang ini ya. Harus membiasakan diri ini. Sudah biasa dengan icon-icon dari Ubuntu yang lebih mudah dikenali ya. Ini dengan warna yang
yang atraktif ya. Ini sambungannya wired ya kita ya. Ini sebenarnya bisa di set mana ya? Konfigurasi umum seharusnya. Kurang lebar kayaknya. Oke, nggak bisa dilebarkan ya. Batasi untuk piranti. Ini seharusnya masih bisa ke kanan ya teman-teman ya. Ini kenapa nggak bisa? Dikecilin dulu. Nggak bisa. Wi-Fi and networking. Oke, kita maximize aja. Nah, kan IP4. Nah, ini bisa di set DNS-nya ya. Jadi gini teman-teman, kemarin kan sudah install Pi-hole untuk supaya kita ngeblok iklan-iklan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau manfaatkan juga di sini, kita bisa pakai ya. 192, 168, 100, berapa tadi? 23. Oke. Oke, terapkan. Oke. Oke, kita sudah terapkan. Tapi sebelum kita coba-coba, kita lihat dulu di sini apa yang bisa kita setting ya. Jadi kalau kita lihat dari atas, ini mouse-nya bisa kita setting kecepatannya, kemudian keyboard. Nah, ini juga bisa kita ubah mau pakai keyboard yang mana. Kalau saya pakai yang generik aja. Kalau ada touchscreen-nya, ini saya nggak punya touchscreen. Pengendali permainan, ini maksudnya game controller ya teman-teman ya. Kemudian sound-nya, ya ini dia, bisa tes. Suaranya kecil banget ya. Coba dikerasin. Oke, jadi dia bisa 5 speaker ya, keren. Kemudian display monitor, nah ini dia konfigurasinya, saya menggunakan resolusi 1440 kali 900 kompositor. Nah ini dia, saya pakai X11 ya. Kemudian accessibility, ini kalau misalnya kita punya keterbatasan, kita bisa pakai screen reader, ini bisa bacain ya. Oke. Kemudian Bluetooth, kemudian lain-lain ya, ada DeX dan kamera. Ya oke, nanti teman-teman bisa coba explore juga. Kayaknya sih oke ya, cuma memang dari segi warnanya yang mungkin terlalu, apa ya namanya, mencolok, mencolok mata. Ini ada system specification, specs. Oke. Under diagnostic. Oke, nggak perlu ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, kalau Garuda Gamer tadi ya, kita bisa install. Oh, ada emulator, teman-teman. Wah, ada emulator. PS, ada nggak PS? Ini scrollnya emang nggak jalan ya? Oh, bisa. Agak lambat. Biasanya kan ada Sega. Ini bukan Sega, tapi Kega. Ini bukan Game Boy, tapi Same Boy. Oke, ada bukan Atari tapi Hatari. Oke. Ini kepleset-pleset ini. Ini ada PSX ya. Seharusnya kan PlayStation ya. Wah, ada Stella. Wah, ini kepleset-kepleset. Oke, ini ada IS ya. Kepleset-kepleset ya. Oke, nggak apa-apa. Gamesnya apa aja? Wah, ini sayang kok nggak ada gambarnya ya. Nggak ada gambarnya. Ini game apa gitu kan? Ini yang action and adventure. Jujur, saya nggak ngerti ini game apa aja. Capman. Ini bukannya Pac-Man ya seharusnya ya. Pac-Man. Oh, jadi dicentang-centang baru nanti apply untuk menginstall. Ya, berarti bisa sekaligus multi-install.
Dia ada Mahjong, tapi di sini judulnya Kajong. Oke, oke, memang dipleset-plesetin ini. Tapi teman-teman kalau memang ini tidak mencukupi, maksudnya wah nggak seru nih, bisa install tadi ya, Steam, bisa install Steam. Ya, nah ini dia Steam Runtime, Steam native. Wah, pakai Steam native aja teman-teman kalau install. Saya juga install Steam di Ubuntu, jalan bagus kok. Tapi kalau misalnya ada game-game yang memang dibuat khusus untuk Windows, kita bisa pakai Wine. Ini untuk emulator Windows ya. Jadi nanti kalau sudah install Wine, teman-teman nanti bisa install game untuk Windows. Tapi tentu harus dilihat kompatibilitasnya sih. Kadang-kadang kalau game yang baru kan ya, yang butuh graphic card yang canggih itu ya memang nggak bisa diemulasikan langsung sih. Tapi dicoba aja, dicoba aja. Memang pegel sih kalau kalau pakai game yang baru, downloadnya aja udah berapa ratus giga ya, begitu udah di-download nggak bisa jalan. Jadi harus lihat-lihat review dulu ya teman-teman ya. Lihat-lihat review, bisa jalan nggak di Linux gitu. Nah, ini sudah ada OBS Studio, sudah ada VLC jalan. Ini udah dicentang berarti sudah terinstall ya. OBS-nya belum. Ada Droid Cam. Droid Cam ini kita bisa menggunakan kamera di HP untuk menjadi webcam kita. Keren nih. Oke, apalagi yang bisa kita lihat di sini? Tuh, ini kok nggak. Wah, ini ngeyel ini. Kita tutup di sini aja. Oke, dari sini ini ada Garuda Setting Manager yang tadi kita sudah lihat, ada Garuda Network Assistant kalau mau ngeset networknya, ada boot option. Oke, ini tadi kita sudah lihat ya. Tapi ini Garuda juga memiliki service ya, ada website. Ini sih website kita tadi ya, sudah lihat. Sudah kita lihat. Oh ya, kita sambil nyoba apakah tadi DNS-nya berhasil atau enggak ya. Coba kita lihat. Detik.com. Apakah iklannya hilang? Wah, hilang teman-teman. Hilang. Oke, itu karena kita tadi sudah pakai DNS-nya dari Pi-hole ya teman-teman ya. Pi-hole ini. Memang asik banget sih pakai Pi-hole nih. Kita jadi nggak perlu lihat iklan dan tentu saja jadi tidak tergoda ya. Kadang-kadang kalau iklan seliwer-seliwer ada yang barang bagus, barang baru, wah tergoda kita ya. Kemarin itu portnya berapa ya Pi-hole ya? Aduh lupa. Oke, nanti teman-teman kalau mau tertarik install Pi-hole juga bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, tadi kita sudah lihat DistroWatch ya. Kapan-kapan kita perlu mencoba Manjaro, MX Linux, Mint ya. Kayaknya menarik-menarik ya. Oke, kita close aja. Apalagi yang ada di sini? Oh, sudah ada Telegram, teman-teman. Sudah ada Discord juga. Nah, ini kalau mau ngobrol sambil main game itu bisa pakai Discord ya. Kompak. Kamu serang sana, kamu serang situ. Ah, oke ini. Ya kan keren. Sudah ada Telegram, ada IRC ya ini untuk relay chatnya. Elemen ini apa ini? Nggak tahu saya. Mastodon ini juga saya belum tahu apa ini. Status, kita lihat status tuh apa. Tapi ini ke web juga ya, ke website juga. Oke, kita lihat. Ini lama kayaknya karena pakai Pi-hole ya. Seharusnya sih tidak mempengaruhi kecepatan sih. Status Garuda Linux. Oh, kayaknya karena memorinya saya cuma ngeset cuma berapa tadi ya? 4 giga ya mungkin. Jadi ini um,
apa namanya, karena kekurangan jadi dia di stop dulu ya, dihilangin, dibersihkan dulu. Jadi memang kayaknya sih 4 giga kurang ya, 4 giga kurang. Saya cuma alokasikan 4 giga ya teman-teman ya. Sorry, ini seharusnya yang saya pencet. Nah, ini dia. Jadi saya cuma 4 giga, prosesornya cuma 4 ya. Sepertinya kurang. Atau ini karena pengaruh Pi-hole-nya ya. Oke, coba kalau misalnya ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu aja. Kemudian kita matikan Pi-hole-nya. Dari sini ya tadi ya. Where sejujurnya memang ini kurang intuitif ya teman-teman ya. Saya biasa pakai Ubuntu jadi aduh ini ngaturnya dari mana gitu ya. Ini memang rada-rada membingungkan. Tapi seharusnya sih teman-teman kalau um, sudah sering menggunakannya pastinya sih akan terbiasa ya. Oke, kita masuk ke Wi-Fi and networking. Tadi kita pakai. Nah, ini yang ke kanan ini agak susah. Tuh, nah, scrollnya juga repot. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus, kita terapkan. Oke, sudah diterapkan. Sekarang ini tutup aja. Sekarang kita masuk ke browsernya. Ayo, Garuda Linux lagi. Ke homepage-nya tadi ya, Garuda Linux. Ini tutup aja, ini tutup aja. Nah, ini ke Garuda Linux, ya kan? Teman-teman bisa lihat di sini about siapa sih yang ada di belakang ini, gitu ya. Ini orang-orang yang terlibatnya. Ya, ini dia. Garuda Linux. Kemarin kalau lihat dari DistroWatch, ya, DistroWatch, Garuda Linux, ini dia, Origin India, ya kan? Jadi namanya memang keren sih, Garuda. Kayaknya sih memang Garuda ini diambil dari bahasa India ya. Kita yang mengadopsi nama ini ya, atau kebalikannya. Tapi kita mengenal burung Garuda ya. Oke, ini dari India ya teman-teman ya. Kalau kalau distro asli Indonesia itu dulu namanya Blangkon. Sayangnya itu Blangkon itu sudah tidak aktif ya teman-teman ya. Di sini juga udah nggak muncul sih. Coba Ctrl F. Blangkon. Itu kan sudah nggak ada di sini. Sudah nggak ada di daftar di sini karena memang Blangkon Linux itu sudah tidak di maintain. Uh, nah ini Blangkon Linux, Blangkon ID ini masih ada nih. Ini dia. Blangkon XI Uluwatu. Ini XI atau 11 ini maksudnya. 11 kali ya. Blangkon 11 Uluwatu. Warnanya keren. Saya suka kuning. Ikuti tur tentang kami. Wah, ini perlu dicoba juga ya teman-teman ya.
Tapi ini kayaknya udah terakhir kapan nih? Coba kita lihat. Nggak ada menu yang lain. Oke, kita coba ke bawah. Pengembang Blangkon gelar Lokakarya Git dan Markdown 2021. Ini berita terakhir 2022. Oh, ini 2023 masih ada nih. Sayembara menulis panduan FOSS dibuka lagi dengan hadiah yang lebih besar. Coba kalau kita lihat di unduh sekarang versi rilis Uluwatu. Nggak bisa diklik. Hmm, jadi merah. Oh, secure site not available. Wah, ini bahaya ini. Oke. 2018 teman-teman. Jadi terakhir ini 2018 diupload untuk rilis 11. Ya, tidak direkomendasikan ya. Kenapa kalau saya itu tidak merekomendasikan distro yang sudah terlambat banyak sekali ya. Ini contohnya kan berarti sudah tahun 2024 kan sudah 6 tahun ya. Mungkin ini update-nya berjalan, tetapi kalau kita melihat ini sudah 2018 kan sudah ketinggalannya jauh banget ya. Takutnya itu banyak sekali hole atau lubang-lubang keamanan yang belum diperbaiki. Nah, itu berbahaya sekali. Nanti komputer kita jadi target empuk bagi hacker ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, saya sekalian info juga. Teman-teman kalau misalnya mau belajar-belajar tentang apa namanya pengetahuan umum tentang security, teman-teman bisa baca-baca di itsec.primaya.id ya, teman-teman ya. Ya, ini dia. Ini artikel-artikel ringan aja sih. Siapa tahu bisa menambah wawasan teman-teman ya. Bisa di sini. Oke, teman-teman, rasanya seperti itu dulu ya, teman-teman ya. Saya sih kalau melihat tampilannya Garuda Linux ini sih oke ya, keren ya. Tapi kalau jalan di VM ini memang agak berat ya. Sepertinya sih memang dia banyak sekali apa namanya animasi grafis yang cukup bagus, ya. Coba aja nih kita lihat nih ya. Tuh, latar belakangnya nanti juga langsung ngeblur. Ini kan efek yang cukup bagus ya. Walaupun sebenarnya kalau user-user itu tidak terlalu mementingkan itu ya. Tapi memang ini dari awal memang Garuda Linux itu memang sudah ngomong sih bahwa ini grafisnya memang cukup berat gitu kan. Dan dia memang dioptimasi juga untuk grafik card Nvidia ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga memori yang digunakan, base-nya kurang lebih 1 gigaan ya. Saya alokasinya memang kecil sih, cuma 4 giga sih, seharusnya tadi saya install lebih banyak ya. Dan juga grafisnya sebenarnya. Tadi saya grafisnya itu berapa ya? Mungkin karena saya salah ya. Coba kita lihat. Di sini kan ada display nih. Oh iya, saya kurang banyak nih. Seharusnya video memorinya dibesarin ya teman-teman ya, jadi lebih ringan. Coba sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kita shutdown dulu. Ada perubahan nggak? Teman-teman juga nanti lihat seperti apa sih tampilannya ya. Tampilan awalnya waktu login ya. Sekalian saya ingin tampilkan ada setting yang mungkin teman-teman juga ingin mencoba, sehingga kalau misalnya gagal masuk, nah ini dia
tampilan awalnya ketika kita menjalankan Garuda. Pilih Garuda Linux, oke. Nah, ini teman-teman. Di sini ada opsinya sebenarnya. Nih. Ini ada opsi untuk pakai Plasma atau WLAN dan Plasma dengan X11. Nah, teman-teman pilih yang X11 saja. Tapi kalau misalnya pakai yang WLAN jalan, it's okay ya. Cuma tadi saya gagal terus pakai WLAN, jadi saya ubah ke X11 baru bisa jalan. Nah, ini tampilannya keren sih awalnya ya. Coba kita pakai yang sudah kita alokasikan memori untuk grafisnya lebih banyak. Nah, iya, sepertinya lebih ringan ya teman-teman ya jadinya ya. Coba kita buka lagi. Saya belum hafal ini. Oh ya, lebih cepat teman-teman. Berarti tadi memang kurang sekali ya kalau cuma kita alokasikan memori seperti itu aja ya, cuma memori videonya ya. Memori videonya. Kalau RAM-nya kayaknya tadi cukup-cukup aja sih 4 GB. Ini lebih responsif sih kalau kita alokasikan video memorinya lebih banyak ya. Ya kan? Ini lebih enak nih. Lebih cepat. Tadi agak-agak macet-macet gitu. Ini lancar. Ini apa nih? Sistem monitor. Nah, wah, modelnya kayak dashboardnya keren ya teman-teman ya. Beda sama yang Ubuntu ya. Ini ada yang model begini. Wheel-nya. Oke, CPU-nya. Ya kan ini antara 1,1 sampai 1,3 giga untuk kalau misalnya kita nggak banyak buka window-nya ya. Oke, jaringan dan sebagainya. Oke. Tadi kalau saya lihat sebenarnya, loh ini, oke keluar. Di sini ya, ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall ya, secara default ya. Jadi seperti Hotop. Kalau di Ubuntu kan Hotop perlu kita install sendiri ya. Kemudian apalagi? Ifconfig ya. Ifconfig itu harus diinstall juga sendiri dengan install apt-get install nettools ya. Kalau ini sudah ada. Nmap juga sudah ada teman-teman. Jadi enak sekali sih. Nmap 192 168 100 23. Oke. Itu kan sudah ada kan? Nmap juga sudah ada. Kayak Wireshark tadi belum ya. Wireshark belum. Apalagi ya? MySQL juga belum, karena kita harus install ya. Seperti itu teman-teman ya. NeoFetch. Oh, Neon Config. Apa ini Neon Config nih? Oke, nggak tahu. VLC juga sudah ada. Apalagi OBS belum kita install tadi ya. Tapi intinya sih sudah cukup oke ya. Tinggal kita menyesuaikan dan membiasakan diri. Tadi sudah install VPS juga. Kalau dari Office sih tenang aja karena sudah ada produk dari open source-nya, bisa kita pilih juga. Tapi teman-teman nanti kalau misalnya mencoba Garuda ini di virtual machine, jangan lupa tadi ya tipsnya tadi, kita pilih yang, kalau standar sih kan pakai WLAN, tapi kalau WLAN gagal dirubah menjadi X11. Oke. Sementara itu dulu teman-teman. Teman-teman kalau memiliki pengalaman juga dengan Garuda Linux bisa tulis-tulis di komentar ya, bisa tukar pikiran, mungkin kita bisa diskusikan, kita coba-coba kira-kira bagaimana untuk begitu misalnya kan, atau teman-teman ada info lain ya tentang Garuda Linux atau ada usulan, yuk kita coba distro yang ini gitu, boleh juga, nanti kita coba bersama ya, kita coba bersama. Karena petualangan kita itu memang mencoba-coba distro seperti ini ya teman-teman ya. Oke gitu dulu teman-teman, selamat malam. Jangan lupa like kalau teman-teman suka, juga kalau perlu di-share ke teman-teman yang lain ya. Jadi kita bisa tukar pikiran juga.
ke teman-teman yang lebih luas lagi. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Demikian dulu teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!